Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kesempatan hari ini dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Fiatmi SPD MPD dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Kami akan mempresentasikan hasil dari proposal kami, yaitu membuat bunga dari bahan limbah, yaitu kulit jagung. Sebelum kami membahas lebih dalam tentang proposal kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Aura Cindy Paskarva dengan NIM 21011016. Yang kedua, Della Auliza dengan NIM 21022056. Dan yang ketiga, Dea Ramadhani dengan NIM 21086348. Serta yang terakhir, Dian Putri dengan NIM 21086349. Langsung saja kita masuk pada materi kita, yaitunya bab 1 dan bab 2 yang akan dibaca serta dibahas oleh Dian Putri. Kepada Dian, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Pertama, latar belakang. Jagung merupakan salah satu tanaman yang terkenal di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tanaman jagung juga memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Secara umum, tanaman jagung digunakan dalam industri makanan manusia dan pembuatan pakan ternak. Namun, jumlah yang digunakan tidak berbanding dengan jumlah kulit jagung yang dihasilkan. Kulit jagung dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi barang yang bernilai seni dan berkualitas. Kami terus berusaha berinovasi dan menciptakan sebuah karya yang digunakan sebagai dekorasi rumah tangga yang indah, unik, dan menarik. Dengan bisnis pemanfaatan limbah kulit jagung ini, kita bisa mengubah hal-hal yang tidak ada nilai jual menjadi ada nilai jualnya. Melihat peluang yang sangat luas di bidang ini dan banyaknya limbah kulit jagung yang terbuang, bisnis ini dapat mendapatkan keuntungan sekaligus mengurangi limbah kulit jagung. Visi, misi, dan tujuan. Visi. Yang pertama, menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua, menghasilkan produk yang ramah akan lingkungan. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik kepada konsumen. Misi. Pertama, menggunakan bahan dengan baik. Yang kedua, bekerja dan melayani dengan maksimal. Yang ketiga, menggunakan peralatan dengan maksimal, dengan baik. Yang keempat, menghasilkan produk yang bagus. Dan yang kelima, memberikan pelayanan yang nyaman kepada konsumen. Tujuan. Yang pertama, berusaha belajar membuat produk dan berkreasi sendiri. Yang kedua, belajar membuka bisnis sendiri. Yang ketiga, memenuhi syarat tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang keempat, meningkatkan kreativitas di bidang kerajinan tangan. Yang kelima, mengasah kreativitas sebagai entrepreneur. Yang keenam, memberikan lingkungan dengan mendaur ulang limbah kulit jagung. Dan yang ketujuh, memberikan produk yang berkualitas yang dengan harga yang terjangkau. Analisis SWOT dan strategi pemasaran. Yang pertama, kekuatan atau strength. Di sini juga pada produk ini juga memiliki kekuatan, yaitu yang pertama, bahan baku mudah didapatkan. Yang kedua, produk dibuat dengan kreativitas yang maksimal. Yang ketiga, produk ramah akan lingkungan. Yang keempat, harga yang terjangkau. Dan yang kelima, terdapat juga pemesanan online. Yang kedua, kelemahan. Pada kerajinan ini atau produk ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, produk bisa dibuat oleh kalangan manapun. Yang kedua, bahan baku dicari terlebih dahulu.
Yang ketiga, sumber daya manusia yang terbatas. Yang keempat, kualitas bahan baku limbah yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan pemisahan antara bahan baku yang nilai kualitasnya kurang baik dengan bahan baku yang berkualitas baik. Yang ketiga, peluang. Yang pertama, jarang ditemukan kerajinan tangan dari bunga kulit jagung. Yang kedua, dominan disukai oleh kalangan ibu-ibu. Yang ketiga, menjual hasil limbah kulit jagung. Yang keempat, ancaman. Terdapat juga ancaman pada kerajinan ini, yaitu persaingan antar wirausaha sangatlah diperlukan kreativitas yang maksimal. Yang kedua, persaingan antara kerajinan bunga dari berbagai kalangan. 3. Kondisi alam yang kurang memungkinkan untuk pengeringan kulit jagung. Yang kelima, strategi perusahaan. Strateginya yaitu memelihara dan menciptakan produk dengan maksimal. Yang kedua, mengembangkan inovasi baru. Yang ketiga, menggunakan sosial media dalam bentuk pemasaran. Yang keempat, komunikasi yang baik kepada konsumen. Dan yang kelima, video, foto, iklan berbentuk promosi. Di sini juga saya akan menjelaskan deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Di mana yang sudah saya jelaskan, kami membuat bunga dari kulit jagung yang kami jadikan sebagai bidang usaha kerajinan tangan dengan menggunakan proses yang maksimal. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang kami tawarkan berupa barang yang berupa kerajinan tangan, yaitu bunga dari kulit jagung. Yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk, yaitu produk ini bisa digunakan sebagai hiasan rumah tangga. Produk ini mirip seperti bunga asli dan bagus. Bahan yang digunakan juga ramah akan lingkungan dan dapat memanfaatkan hasil dari limbah. Yang keempat, lokasi usaha. Lokasi usaha ini terletak di Jalan Guo Lubuk, Tempurung, Jalan Guo Kuranji, RT 3, RW 6, Kuranji. Waktu, kami mulai menjual barang produk kami ketika hari Sabtu dan Minggu dari pukul jam 9 sampai 19.00, dan kami akan menerima pesanan dari hari Senin dan Kamis, dan pengelolaannya pada hari Senin dan Jumat agar maksimal produksi yang kami jual. Yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. Pertama, dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi yaitu membantu para petani jagung meningkatkan nilai guna pada jagung dan mengurangi pengangguran. Yang kedua, dampak usaha terhadap lingkungan sosial yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera, terciptanya masyarakat yang akan peduli lingkungan. Yang ketiga, dampak usaha terhadap lingkungan budaya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mencintai produk lokal lebih baik daripada mencintai produk luar negeri. Yang keempat adalah dampak usaha terhadap lingkungan alam, yaitu bunga yang dibuat dari jagung berasal dari lingkungan alam. Ya, dengan mendaur ulang kulit jagung maka lingkungan jadi lebih bersih dari sampah kulit jagung yang berserakan. Yang ketujuh, resiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama, berkurangnya minat masyarakat untuk membeli produk. Yang kedua, pesaing mulai bermunculan di mana-mana. Dan yang terakhir, sumber daya manusia yang terbatas untuk pemesanan dalam jumlah yang banyak. Terima kasih kepada Dian Putri yang telah menjelaskan bab 1 dan bab 2. Selanjutnya, bab 3 dan bab 4 yang akan dijelaskan oleh Dea Ramadhani. Kepada Dea dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pemasaran, yang dimana rencana pemasaran kami ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu adanya 1. Target konsumen. Target konsumen produk kami ini adalah semua kalangan, mulai dari para pelajar berbagai tingkat, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Karena pada umumnya produk kami ini digunakan atau dipakai sebagai hiasan ruangan. Yang selanjutnya yaitu ada 2. Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran kami ini khususnya berada di Kota Padang, daerah sekitar tempat sekolah, tempat tinggal, dan tempat-tempat ramai yang biasanya menjadi sasaran para pelajar seperti pasar malam.
Dan juga kami akan memasarkan produk kami ini di event-event tertentu seperti pameran. Ketiga, adanya situasi persaingan. Penjualan produk kami ini dapat dibuat dari berbagai kalangan, dan juga produk ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Namun, kami akan membuat produk kami ini lebih unik dan lebih berbeda dari produk-produk lainnya yang berada di luar sana. Di sini juga kami mempunyai jumlah dan harga produk, yang dimana kami membuat 3 jenis produk, yaitu adanya 1 tangkai, yang dimana akan kami produksi perharinya dengan jumlah 1 tangkai, dan per bulannya kami akan memproduksi dengan jumlah 20 tangkai, dan per tahunnya kami akan membuat dengan 240 tangkai. Selanjutnya di sini kami juga memproduksi produk ini dengan 1 pot yang isinya ada 5 tangkai, yang dimana perharinya kami akan menghasilkan 2 pot yang diisi dengan 10 tangkai, dan jumlah produksi per bulannya akan kami buat dengan 40 pot yang jumlahnya 200 tangkai, dan jumlah produksi per tahunnya yaitu 480 tangkai. Saya ulangi lagi. Jumlah produksi per tahunnya dengan 480 pot dengan jumlah tangkai 2400. Di sini juga kami memproduksi dengan 1 pot yang isinya 7 tangkai, yang dimana perharinya kami akan menghasilkan 1 pot dengan 7 tangkai, dan memproduksi per bulannya yaitu 20 pot dengan jumlah 140 tangkai, dan produksi per tahunnya akan kami hasilkan dengan 240 pot dengan jumlah tangkai 1680 tangkai. Nah, jadi diperkirakan perharinya kami akan menghasilkan 18 tangkai, dan per bulannya kami akan menghasilkan 360 tangkai, dan per tahunnya kami akan menghasilkan 4320 tangkai. Di sini kami juga menetapkan harga produk barang kami, yaitu di mana 1 tangkai itu akan kami kisarkan dengan harga yang paling murah, yaitu dengan harga Rp5.000, dan harga paling standarnya itu Rp8.000. Nah, dan kami juga menetapkan harga produk yang 1 pot dengan isi 5 tangkai itu dengan harga murahnya Rp25.000, dan harga standarnya dengan harga Rp40.000. Dan 1 pot dengan 7 tangkai itu akan kami hargai harga murah dengan harga Rp35.000, dan harga standarnya dengan Rp56.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rencana produksi, yang dimana rencana produksi kami itu namanya bahan baku. Nah, bahan baku produksi kami itu ialah kulit jagung yang telah dikeringkan, pewarna serta air. Kemudian di sini kami mempunyai alat atau teknologi, yang dimana alat teknologi kami ini yaitu gunting, lem tembak beserta alatnya, kawat, kompor, gas, tang penyaring, panci, sendok, penjepit gorengan, ayakan padi, baskom, busa, serta pot. Nah, di sini kami juga mempunyai proses produksi. Nah, di mana proses produksi kami itu kami akan mencuci dulu kulit jagung tersebut hingga bersih, dan lalu kami keringkan, kemudian kami akan beri pewarna dan akan kami keringkan kembali. Kemudian kami akan, setelah daun tersebut kering, kami akan mengambil beberapa helai daun dan akan kami potong dengan ukuran 36 x 2 cm menjadi kelopak bunga dengan cara mengguntingnya. Setelah kelopak tersebut sudah kami gunting, akan kami siapkan kawat halus yang telah dikupas. Kemudian kami akan potong kawat tersebut dengan ukuran 25 cm dan akan langsung kami buat lengkungan pada salah satu ujungnya menggunakan tang untuk mempermudah pekerjaan kami. Selanjutnya, kami akan memberikan lilitan tisu pada kawat lalu dengan cara kami lem. Setelah itu kami akan lilitkan tisu itu sebagai kemudian kami akan melilitkan tisu tersebut kepada kawat sebagai batang pada bunga tersebut. Nah, kemudian setelah kami lilit dengan secara rapi pada ujung kawat untuk menutupi lengkungan, kami akan eratkan ikatan tersebut dan mulai menempel kelopak bunga
pertama dan mengikatnya dengan kawat halus. Kami akan tempelkan terus kelopak bunga tersebut hingga 5 kelopak berbunga dengan jarak yang sama rata dan seimbang. Kemudian kami akan mengambil helaian kulit jagung yang baru dan akan kami potong dengan ramping dengan lebar 2 cm dan panjang cm sebagai daun-daun pada bunga tersebut. Kemudian kami akan mengambil lagi helaian kulit jagung dengan ukuran 2 cm dan kami akan lilitkan kepada pangkal tangkai bunga sehingga dapat menutupi kawat. Setelah bunga tersebut selesai, kami akan menancapkannya ke busa dan akan kami masukkan ke dalam pot sehingga terbentuklah satu pot bunga dari kulit jagung. Di sini juga kami mempunyai kapasitas produk yang dimana kapasitas produk ini akan kami hasilkan setiap hari Senin sampai Jumat. Akan kami hasilkan setiap hari Senin sampai Jumat, dan pada hari Senin sampai Kamis kami akan menerima pesanan secara online, dan serta Sabtu dan Minggu kami akan membuka toko untuk memasarkan produk-produk kami. Terima kasih kepada Dea Ramadhani yang telah menjelaskan bab 3 dan bab 4. Selanjutnya bab 5 dan bab 6 yang akan dijelaskan oleh Della Auliza. Kepada Della dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yaitu tentang rencana manajemen. Bentuk usaha kami di sini yaitu salah satu hiasan pada rumah, yaitu bunga. Usaha yang kami lakukan dapat diperjualbelikan di semua kalangan masyarakat. Struktur organisasi dan personilnya. Manajer yaitu Aura Cindy Pascarva, divisi produksi Della Auliza, divisi keuangan Dian Putri, dan divisi pemasaran yaitu Dea Ramadhani. Selanjutnya adalah tim pengelola. Manajer di sini yaitu koordinator kerja antar divisi dan rekan-rekan. Selanjutnya divisi produksi yaitu menjaga kualitas dan kuantitas produk serta menentukan bahan dan alat yang tepat dalam mengembangkan produk. Divisi pemasaran yaitu menentukan strategi pemasaran yang efektif terhadap berbagai kesempatan di masa depan dan mampu memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu divisi keuangan, mengatur tentang keuangan usaha yang kami lakukan. Rencana UKM Mitra. Di sini kami akan bekerja sama dengan petani-petani jagung, toko-toko bunga maupun toko kerajinan. Selanjutnya adalah rencana keuangan, kebutuhan investasi dan modal kerja, kebutuhan bahan baku produksi. Bahan baku yang pertama yaitu kulit jagung dengan harga 1.000 per 10 lembar, jumlah 450, harga Rp45.000. Yang kedua pewarna makanan yaitu dengan harga 8.000. Yang diperlukan di sini yaitu 10 botol, total Rp80.000. Air yaitu dengan harga Rp5.000. Total dari ketiga produk ini adalah Rp130.000. Selanjutnya kebutuhan alat produksi. Pertama panci yaitu harganya Rp30.000, jumlah 4 buah, gunting Rp5.000, penyaring Rp10.000, penjepit gorengan Rp30.000 per satu barang dengan jumlah 2 buah, totalnya yaitu Rp60.000. Selanjutnya yaitu baskom yaitu dengan harga Rp10.000 per barang, ayakan padi dengan harga Rp30.000 per barang, jumlah 4 buah, lem tembak dengan harga Rp1.000 per barang, alat untuk lem tembak dengan harga Rp45.000, kawat yaitu dengan harga Rp7.000 per meter. Di sini kami membutuhkan 20 meter. Busa yaitu dengan harga Rp6.000 per barang, pot dengan harga Rp10.000, tang dengan harga Rp8.000, sendok dengan harga Rp15.000, kompor yaitu dengan harga Rp275.000, dan yang terakhir gas dengan harga Rp22.000. Total harga dari alat produksi yaitu Rp1.385.000. Selanjutnya biaya operasional.
Komponen yang pertama yaitu sewa tempat dengan harga 700.000 per bulan. Selanjutnya listrik dan air dengan harga 100.000 per bulan. Transportasi dengan harga 100.000 per bulan. Brosur yaitu dengan harga 200.000 per 200 lembar. Totalnya di sini yaitu 1.100.000 per bulan. Yang kedua, prediksi arus kas. Yang pertama, pendapatan dan pengeluarannya. Biaya bahan baku produksi yaitu Rp130.000. Biaya alat produksi Rp1.385.000. Biaya operasional yaitu Rp1.100.000. Totalnya di sini yaitu Rp1.625.000 dengan selisih atau saldo akhir Rp715.000. Rencana laba rugi atau tentang total pendapatan dikurang dengan total biayanya. Keterangannya di sini yaitu pendapatan Rp2.340.000. Adapun pengeluarannya Rp1.625.000. Total 715, laba Rp715.000. Selanjutnya yaitu benefit atau cost ratio break even point analysis. Biaya tetapnya di sini Rp2.485.000, biaya variabel Rp1.625.000 dan terakhir margin yaitu Rp715.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dela yang telah menjelaskan. Selanjutnya bab 7 penutup yang akan saya jelaskan. Melihat peluang yang begitu luas di dalam bidang ini dan banyak sekali kulit-kulit jagung yang berserakan, sehingga kami ingin membuka usaha, yaitu bunga dari kulit jagung. Kami berinovasi sekreatif mungkin, membuat bunga tersebut menjadi nilai seni, nilai jual, dan juga lebih menarik, lebih unggul dari bunga-bunga lainnya. Kami juga menjual produk ini dari hari Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi sampai 7 malam, dan dari hari Senin sampai hari Kamis kami menerima pemesanan. Dan hari Senin sampai hari Jumat kami juga membuat produk tersebut. Kami membuka toko kami yang terletak lokasi usaha kami di Jalan Gua Lubuk Tempurung, Gua Kuranji, RT 3, RW 6, Kuranji. Itulah penjelasan dari proposal yang kami buat. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada pembaca PPT dan kepada teman-teman yang telah melihat serta mendengar presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.